MPV full elektrik yang harganya nggak masuk akal, proper lagi. Yes, hanya BYD M6. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. BYD dulu adalah merek batu baterai, handphone. Sekarang membuat mobil listrik. Ya masih ada nyambung-nyambungnya, ada listrik-listriknya, ada baterai-baterainya. Mobilnya ini sebenarnya bisa dibilang fenomenal dengan kualitasnya. Jadi sepertinya kemurahan. Seperti BYD Seal, BYD Dolphin, itu merupakan mobil yang bagus. Dan terakhir ini, MPV yang sepertinya tidak masuk akal harganya. Yes, BYD M6 pertama kali keluar dan diperlihatkan ke publik langsung ramai boothnya, dan itu kami first impression MPV ini terlihat oke, fiturnya kekinian, namun ada beberapa yang tiba-tiba menjadi kuno. BYD M6 ini muncul pertama kali di dunia tahun 2017. Sebentar, tunggu dulu. Setelah kami browsing, yang bernama BYD M6 itu sebenarnya dari tahun 2010 sudah ada, namun bentuknya seperti Toyota Previa. Dan M6 yang itu bermesin bensin. Kemudian tahun 2017 barulah BYD M6 berbentuk seperti yang ada di video. Namun apabila Anda lihat detailnya, grillnya berbeda. Yes, itu karena BYD M6 yang generasi kedua ini juga ada yang bermesin bensin. Dan juga ada yang plug-in hybridnya. Jadi sebenarnya BYD M6 yang full listrik itu muncul tahun 2024. Dengan bentuk persis sama dengan apa yang ada di video ini. Bagaimana rasanya? Apakah berbeda dengan first impression reviewnya? Nonton video ini sampai habis. Jadi mobil ini nggak masuk akal harganya. MPV secantik ini desainnya, yang kelasannya kelihatannya seperti Serena dan Odyssey, harganya 420 jutaan, itu paling mahal 419 kalau nggak salah. Itu nggak masuk akal sekali dengan jarak tempuh yang jauh lagi. Ada juga yang versi yang basicnya yang standar ya 370 something gitu ya. Itu udah dapat mobil secantik ini, makanya harganya nggak masuk akal. Dapat apa aja mang dengan harga segitu, biasanya harga segitu ya itu nggak masuk akal. Tapi yang ini dapatnya banyak. Nih depannya aja dia udah pakai lampu LED seperti ini, udah ada DRL-nya, modern sekali. Memang nggak ada fog lamp-nya. Terus ada lubang angin di sini, tuh ada lubang anginnya. Terus udah dapat kamera 360, udah dapat adaptive cruise control. Banyak sekali. Mamang udah pernah ya yang namanya first impression ini di Gias. Mamang akan nyebutin yang highlight-highlightnya aja lah. Rem depan cakram, rem belakang cakram, udah dikasih LED di spion sebelah sini, udah dipasangin roof rail seperti ini yang bisa dipakai, yang maksimal muatannya itu sampai 80 kilo. Kata orang BYD, udah pakai kayak gini-ginian. Nih, ditarik handle-nya, udah kilas, ada krom-kroman. Sini kamera ikutan. Udah, kita nggak perlu mention lagi. Ada tulisan space yang artinya dia angkasa atau lebar ya. Ruang. Jadi ruangnya tuh gede. Dimensinya juga nggak gede-gede amat, 4,7 meteran. Ya pas lah untuk MPV sebesar ini yang kelasannya seperti Odyssey dan Serena gitu. Nah terus senengnya biasanya mobil listrik itu ground clearance-nya rendah. Ini masih dikasih tinggi 170 mm. Nih. Dan ini benar-benar pure karena biasanya ya mobil listrik itu ground clearance-nya 190 gitu ya. Tapi ada baterai di tengah sini turun. Enggak, kalau ini benar-benar full flat dan dia pakai baterai LFP yang aman gitu. Udah gitu dia punya wheelbase 2800 mm yang panjang. Biasanya kalau panjang gini kelegaan kabinnya itu enak. Ini belakang-belakangnya bukan, ini kelihatan MPV yang bukan ya mewah gitu kelihatannya gitu. Ada chrome di sebelah sini BYD, ada antena hiu, terus backlamp, ada wiper, ada rear defogger, ada sensor belakang, udah lengkap, ada kamera mundur 360 gitu ya, udah lengkap. Apa yang kurang dari sebuah harga segitu gitu. Terus ini ruang bagasinya kalau kita dipakai semua seaternya itu kayak gini bagasinya. Kalau misalnya kita bawa koper yang medium 2 biji berdiri gitu posisinya, ini cukup banget. Cuman kalau masih kurang ya
you know lah, bisa dilipat dengan rata gitu. Terus di bawah sini ada apa aja, Mang? Nah, ada kayak gitu-gituan tuh, segitiga pengaman, ada tire repair kit. Tapi memang kalau BYD nggak nyediain ban serep cadangan. Udah dikasih charger, ya, mobile charger. Cuman memang harus coba yang namanya duduk di sini. Nih trim pintunya, atasnya empuk, sininya keras-keras. Ini empuk lagi tempat tangannya, ada power window dan tempat nyimpen-nyimpen di sini. Terus kursinya ini ada yang versi superior 6 seat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada juga yang bench yang panjang aja gitu. Kalau ini captain seat ya, dikasih armrest seperti ini. Mamang coba duduk dulu di belakang. Loh, kok nggak gede, Mang? Cuman ini memang kursinya tuh ada 1 jari nih. Ini dengan posisi duduk row kedua paling belakang yang udah mentok. Ini karena apa? Ini karena ada lengkungan di sini nih. Jadi lutut kita tuh masuk ke dalam. Ini unik sekali karena di kursi row keduanya itu di belakangnya dikasih saku belakang lagi. Terus di belakang kasih apa aja, Mang? Ada speaker, ada cup holder, dah 2 kiri kanan. Tapi nggak ada yang namanya chargeran USB. Jadi biasanya powerboot sama yang row kedua. Ada lubang AC sebelah sini. Jendelanya nggak terlalu kecil-kecil amat nih, seneng Mamang. Dah, tapi duduk di sini untuk orang tua gitu ya. Untuk yang dewasa-dewasa yang tinggi badannya mungkin sekitar 165, 160 masih nyaman aja. 170 lah batas maksimal seperti Mamang, 172 cm. Ini masih nyaman-nyaman aja kalau di belakang. Kalau dipaksain, cuman ya lebih baik di sini anak-anak aja. Oke, kita row kedua. Ini duduknya nyaman. Ini paha memang agak naik ke atas karena lantainya itu tinggi, di bawahnya itu ada baterai ya. Tapi alangkah baiknya kalau BYD itu memperhatikan inklinasi di sini nih. Kalau paha ini dinaikin aja, paha kita tuh jadi tersangga dengan baik gitu. Padahal cuman sedikit lagi. Padahal ini panjangnya luas-luas. Joknya udah enak gitu, nggak sekecil Stargazer. Stargazer itu kecil ya. Terus dikasih armrest sini. Enak. Jadi kalau misalnya pengen seperti bos, memang pilihnya yang 6-seater gini. Cuman kalau misalnya untuk keluarga, itu pilihnya yang bench seat aja, kayaknya lebih berfaedah gitu. Joknya nggak terlalu empuk-empuk amat, cuman ergonomisnya dapat. Terus dikasih namanya Isofix juga udah ada nih. Tuh ya. Terus di belakang dikasih apa aja, Mang? Dikasih double blower tuh. Sini. 2 kanan kiri. Terus kasih lampu yang udah LED mewah. Dikasih juga USB-A, USB-C. Dikasih kantong seperti ini yang individual juga ada untuk naruh handphone dan segala macam. Dikasih bottle holder di trim pintu. Dah selesai. Dan kalau misalnya ini juga kemewahan dikit lah, dikasih panoramic roof, tapi bukan sunroof. Ini nggak bisa dibuka, panoramic roof doang. Tuh kan, jadi terang. Akhirnya ke depan juga. Nah di sini ini empuk ya. Terus ada motif-motif panel wood yang bikinan palsu gitu ya. Ini tapi ya kelihatan mewah sih. Sini juga ada empuk-empukan, ada power window, ada retract, ada electric mirror, ada central lock. Terus ini ada speaker, bisa naruh botol. Kursinya dibalut kulit, sampai semuanya dibalut kulit gitu ya. Dan ini kursinya ada AC-nya juga, jadi pantat kita nggak panas. Nggak terlalu empuk-empuk amat, cuman udah cukup oke. Ada side supportnya banyak. Ada maju mundur, sandaran, terus ke atas. Terus nggak ada inklinasinya. Sayang sekali di sini nggak ada inklinasinya gitu loh. Cuman 6 way doang. Padahal ditambah itu jadi lebih pas tuh kan. Kalau ada inklinasinya aja lebih ngepas. Ini padahal ruang ini tuh masih banyak gitu. Tapi untungnya udah dikasih apa namanya, tilt and telescopic. Jadi mulai oke lah, ergonomisnya tuh mulai oke untuk joknya. Terus dashboardnya ini keras. Ini ada panel-panelan kayak gini ya, panel palsu gitu ya, panel wood yang palsu. Di sini keras-keras semua ini. Nah ini dia, harga 420-an dikasihnya keras semua. Cuman lihat, ini kuat sekali plastiknya, lihat. Ditekan tuh nggak melenyok gitu. Terus kalau Mamang jalan tadi gitu, Mamang coba sebentar aja, nggak ada suara kerkat gitu, nggak ada. Terus speakernya ditaruh di depan sana, jadi stagingnya bagus tuh. Kalau misalnya kita mau upgrade audio, itu ada di depan sana. Terus di pintu juga ada. Jadi 1, 2, 3, 4, 8 speaker dong. Wow, banyak sekali. Cuma memang desain dashboardnya ini yaitu kelihatan dashboard yang ya tahun 2011-an gitu ya. Outdated gitu desainnya. Cuman it's okay lah dengan harga segitu. Terus juga speedometernya juga outdated kelihatannya. Yang cuman analognya ada 2 circle gitu, di tengahnya MID-nya. Di MID-nya tuh udah cukup lengkap juga, lumayan. Ada TPMS dan segala macam itu udah ada.
Terus seperti biasa si BYD itu ngasih kayak gini-gini, layar-layar yang bisa berputar seperti ini, yang kalau misalnya Android Auto pun, jadi dia balik lagi ke defaultnya. Cuman kalau pengen pakai fitur aslinya kan kalau di Cina sana kan nggak boleh ya, kayak gitu-gitu ya, ada beberapa aplikasi yang nggak berjalan gitu ya, makanya dia pakai WiFi aja gitu. Jadi pakai ini, dan katanya mapnya juga bagus kok. Tempat simpan HP di mana, Mang? Di sini. Sini juga ada wireless charging, gitu ya. Terus di sini ada apa aja, Mang? Seperti biasa, Mamang udah jelasin semua di first impression ya. Jadi nggak usah, udah Android Auto, Apple CarPlay, wireless gitu ya. Terus juga di sini ada yang namanya kayak setting gitu ya, connection audio, display, version, apps, more. Ada ADAS-nya, energinya, vehicle-nya, servisnya seperti gimana gitu. ADAS-nya itu pengaturannya driving assist, active safety, parking assist-nya. Ini segala pengaturan tentang ADAS-ADAS-nya ada di sini semua. Jadi ini gampang dimengerti sama kita. Terus steering assist-nya pengen comfort atau mau berat, mau ringan, itu ada semua. Light-nya kayak gimana, eksteriornya. Udahlah, tonton lagi itu first impression-nya, karena Mamang udah jelasin lengkap di sana. Dah ya, jadi Mamang tinggal gimana nyetirnya gitu si BYD M6 ini. Sini ada tombol untuk membuka otomatis bagasi ya, tinggal ditekan saja. Ini semua mobil yang harganya 400 ke atas sih ada sih. Nah, tapi senangnya ya kalau yang namanya BYD itu masih ngasih tombol-tombol yang krusial gitu, seperti drive mode di sebelah sini, terus juga regen di sebelah sini, EPB-nya ada, auto parking brake-nya ada di sini, terus juga kayak misalnya sensor-sensor, volume audio di sebelah sini, terus di sebelah sini untuk matiin AC-nya, ini untuk front defogger itu masih ada di sini semua nih. Senangnya itu nggak harus di layar semua kan. Terus di setir itu ada tombol apa lagi, Mang? Ada tombol volume yang di scroll, Mamang suka banget karena lebih kerasa aja daripada mencet tombol gitu. Yang mana minusnya, mana plus itu mana gitu. Kadang-kadang suka kepencet-pencet. Ini enggak. Terus sebelah kirinya adalah untuk pengaturan adaptive cruise control dan sensor-sensor seperti kamera 360 tuh. Ada mau kiri kanan, apakah masuk got atau enggak tuh bannya gitu ya. Kenapa ngeblank? Karena dibuka pintunya sama kameramen, nakal memang. Kayak di pintu, ini ada tempat penyimpanan botol-botol, udah lumayan gede. Tempat nyimpan handphone di sebelah sini, cup holder, tempat nyimpan handphone lagi kalau mau di sebelah sini. Kalau misalnya handphone kita ada 6, taruh sini. Terus power socket, USB-A, USB-C gitu ya. Ini ada card reader, nggak tahu nih, kayaknya buat update deh. Terus nyimpen di sini, ada lagi, lumayan gede. Terus di atas ini ada vanity mirror dengan lampu, keren. Terus ada lampu-lampuan yang semuanya berwarna putih, asik, modern sekali. Tempat kacamata yang tempatnya kelihatan agak little bit cheapy gitu ya. Kaca spion tengah dengan modern night and day. Dah, yuk kita lihat mesinnya. Nih, mesin-mesin itu ada di depan, jadi front engine, front wheel drive juga. Udah pakai teleskopik, bagus sekali. Udah pakai Pegas. Mesinnya rendah sekali tuh. Ini biasanya ya kalau mobil-mobil kebanyakan itu dikasih kayak buat nyimpen-nyimpen barang atau frunk gitu disebutnya. Cuman kalau BYD enggak. Kenapa kayak gitu? Karena mungkin udah memperhitungkan kondisi cuaca di Indonesia itu sangat panas, makanya butuh pelepasan panas yang lebih bagus. Ya. Terus baterainya ditaruh di tengah tadi ya, nanti Mamang sebutin lagi nanti. Kalau mesinnya tenaga itu gede, 200 HP gitu ya, 310 Nm torsinya, yang disalurkan ke roda depan, transmisinya seperti biasa, single elektrik buat elektrik. Ini tenaganya gede, dan 0 ke 100-nya adalah 8,6 second. Nanti Mamang coba juga 0 100-nya, apakah benar segitu? Kita tidak tahu. Tapi kalau misalnya pengen yang lebih bawahnya lagi, yang 370 jutaan, itu 10 detik 0 100-nya. Speknya sedikit di bawah ini dengan baterai yang sedikit disunat juga. Ini baterai yang dipakai 71, sekian-sekian gitu ya, yang bisa menghasilkan jarak tempuh 530 km menurut NEDC. Nah, biasanya kalau udah menurut NEDC itu 450-480 km yang aktualnya kalau di Indonesia. Nah, dia juga udah ngisinya pakai DC fast charging yang lumayan kencang juga, 115 kW dia mampu nelennya, jadi lumayan cepat kalau ngisi baterai karena kapasitas baterainya aja 71 kan, gede gitu.
Makanya kita butuh pengecasan yang gede juga. Tuh, dah, saya cobain deh mobilnya. Sekarang Mamang coba mobilnya. Katanya yang paling banyak dilihat di Gias tuh kayak gimana rasanya gitu kan. Ya memang dia nggak ada lawannya yang membuat dia wow banget gitu. Apalagi dengan harganya yang wow banget. Dimulai dari 370-an juta udah dapat MPV proper, bagus, cantik, desain luarnya yang full elektrik. Ya dia cuma satu-satunya sementara ini. Tapi kalau soal harga kayaknya nggak ada yang ngalahin. 370 jutaan dimulai dari situ, yang paling mahalnya 419. Ini sih wow banget jadinya gitu. Jadi yang dikasih 420 juta apa Mang? Oke. Yang 420 juta kan dapatnya yang 6-seater seperti ini ya. Ada juga yang 7-seater. Kalau Mamang lebih prefer yang 7-seater karena lebih berfaedah aja gitu. Kecuali kalau keluarga kita kecil, anaknya tuh cuman 2 biji, 2 orang gitu. Ya ini oke lah. Cuman kalau lebih dari itu kayaknya yang 7-seater lebih berfaedah. Soalnya bedanya lumayan jauh, 10 juta. Terus rasanya gimana Mang kalau di dalam kota? Nih Mamang ceritain ya. Suspensinya enak, gak mentul-mentul, rasanya mewah suspensinya. Hampek kalau orang Sunda bilang tuh, diem, enak gitu suspensinya. Kayak bukan mobil yang kaleng-kaleng, ya enggak. Kan biasanya ada yang kerasa nih, ini mobil tuh terlalu enteng buat kita, yang gubrak gedebuk. Ini tuh nggak ada lubang-lubang kayak gini. Dashboardnya nggak bunyi, semuanya nggak bunyi, nggak ada rattle sama sekali. Jadi untuk build quality memang acung jempol deh buat BYD M6 dengan harga segitu. Terus kalau lagi di kota-kota besar seperti Jakarta yang macet-macet, yang butuh mobilnya agak-agak seruntul-seruntulan, mojok-mojokin orang, jangan ya. Ini tenaganya enak sekali, torsinya gede, dari awal udah mulai kerasa. Cuman memang itu kayak ada delaynya sedikit per berapa second, millisecond gitu ya. Itu kayak mikir dulu, oh mau kencang atau mau ngegunting gitu ya. Ada mikirnya dulu dikit, habis gitu torsinya baru kerasa. Pedal gasnya sesuai dengan ekspektasi Mamang, ya bisa diprediksi dengan yang biasanya pakai internal combustion itu bisa terprediksi. Cuman memang bagian remnya yang harus terbiasa. Ini remnya kita toel itu sensitif sekali. Jadi kalau yang belum terbiasa mungkin ngebawanya tuh agak-agak mangut gitu ya. Karena memang di toel sedikit aja udah mulai sensitif nih. Ya memang semua mobil listrik yang udah pakai teknologi vakum elektrik gitu ya, ya kayak gini semua rasanya. Cuman ini ya patut dinotis aja. Kalau gasnya seperti biasa mobil internal combustion biasa gitu ya. Tapi kalau remnya ya memang harus dirasa-rasa dulu lah. Perlu pembiasan aja. Cuman duduknya enak, empuk. Sesuai dengan kodratnya juga, visibilitas ke depan oke. Ini adalah sebuah MPV. Cuman ada catatan sedikit, biasanya MPV itu di kaca depannya agak melengkung sedikit, agak cembung gitu ya. Kalau ini enggak, ini lurus. Cuman untungnya ada kaca yang kecil gitu di kiri kanan, jadi lumayan lah. Tapi pilarnya juga tergolong gede sih sebetulnya. Cuman ini kebantu banget, ini sangat membantu banget kaca ini, benar-benar berguna. Kaca toong ya, udah gitu udah ada tilt, teleskopik, wah lengkap. Cuma memang kalau ngelihat dashboard ya, ini kayak kita naik mobil tahun 2011, 2012, outdated sekali desainnya. Cuman informatif gitu loh. Masih ada tombol-tombol yang bisa Mamang teken-teken gitu kayak shortcutnya, itu masih ada di sini. Untung ya nggak semuanya di layar semua, sampai pengaturan drive mode-nya juga masih ada ditekan-tekan seperti ini di bawah sini nih. Sama regeneratifnya nggak terlalu kerasa, mau larger mau standar biasa aja. Dah itu nggak usah diapa-apain dah. Terus udah gitu M6 itu nggak ada iPedal, itu nggak ada. Jadi iPedal itu adalah kalau kita lagi ngegas terus lepas gasnya itu ada ngeremnya gitu sampai berhenti mobilnya, itu iPedal. Jadi nggak usah repot-repot untuk neken rem. Kalau misalnya lagi macet-macetan itu sangat membantu sekali kalau di mobil listrik. Cuman di M6 itu nggak ada. Ya ini layaknya kalau misalnya orang yang pindah dari internal combustion ke elektrik, ya ini ya oke lah. Adaptasinya nggak terlalu banyak-banyak amat. Ada polisi tidur nih di depan nih ya. Kita coba, kita libas aja. Nggak kerasa. Jadi ya kalau misalnya Anda itu menyetir Avanza gitu ya, yang kerasa banget ringan ya mobil. Kalau kita nyetir, ini kerasa berat banget mobilnya. Rasanya tuh pada namplak semua gitu.
pada ke bawah semua. Udah gitu kita nggak perlu khawatir, ground clearance kan juga tinggi ya, jadi masih bisa lah nembus sedikit kerikil-kerikil di jalanan. Jadi kalau pakai M6 ini seneng ya, kapasitasnya tuh gede ya baterainya ya, dan bisa menempuh jarak 530 km itu menurut NEDC. Nah biasanya kalau udah menurut NEDC di kita itu, di Indonesia pengetesan kita lah gitu, itu bisa dapatnya di 450 sampai 480 km lah kira-kira. Cuman itu pun masih jauh juga, tergolong jauh. Nah itu pas banget untuk spesifikasi MPV seperti ini. Makanya 420 jutaan nggak salah BYD ngasihnya harganya segitu gitu ya. Itu sih keren. Udah gitu mobilnya enak, refine, build quality oke. Susah sih jadi untuk celaknya gitu. Dengan harga segitu ngasihnya sebanyak ini. MPV lagi. Jarang banget. Ini kalau jalan-jalan kecil juga biasa-biasa aja sih. Nggak terlalu repot gimana gitu ya. Cukup nyaman-nyaman aja. Seperti kita bawa Odyssey kayak gitu-gitu, Serena, mirip-mirip kayak gitulah. Nggak terlalu kagok banget gitu kalau misalnya jalan sempit sih, takut tuh. Nggak kayak gitu. Oh ya, kekedapannya gimana Mang? Ini jadi kelebihan M6 lagi nih. Kedap banget, padahal ini nggak double glass, tapi kok kedap banget ya? Bingung memang. Ya satu, memang suara mesinnya emang nggak ada. Yang paling mengganggu adalah suara bannya aja. Dan itu pun nggak ganggu banget. Ini kedap sekali. Kalau kita lagi ngobrol di dalam sini gitu ya, di dalam mobil, sampai ke row 2 pun dengan suara seperti ini masih kedengeran. Seriusan, saking kedapnya. Nih suara-suara motor standar nih. Ini nggak pakai eksternal mikrofon ya. Oke, sekarang memang udah masuk ke jalan tol, dan gimana rasanya si BYD M6 ini kalau dipakai sehari-hari, apakah enak? Ternyata enak. Ini kan suspensinya ya, mau bilang tadi mewah ya, tapi ternyata kalau di jalan tol bisa berbeda nasib. Karena apa? Sebetulnya di belakangnya mentul-mentul, cuman ribonnya tuh sangat lambat. Jadi ngayun-ngayunnya tuh enak sebetulnya. Cuman masih ada ngayun-ngayunnya gitu loh. Ya masih ada sedikit lagi lah penyesuaian di suspensinya biar lebih enak. Memang tahu kenapa harganya bisa segitu gitu. Karena mobil ini tuh gimmicknya no gimmick lah. Apa yang dikasih ya segitu. Nggak berlebihan, nggak kekurangan. Fitur ADAS masih ada, adaptive cross controlnya juga masih ada. Oh, jarak ke depannya juga ada, bisa diminimalisir, bisa jauh, bisa dekat. Di 80 aja memang set. Nah, jadi kalau mobil depan yang ngejauh gitu ya, mobil ini tuh nggak ngebuat kayak gitu, nggak seperti MG4 EV yang sangat sensitif gitu ya. Kalau ini tuh masih ada halusnya. Cuman kalau ngerem ya memang agak sedikit kasar, agak lebih dekat dan kasar gitu ya, agak-agak ada rasa gitunya lah. Terus mobil ini sebetulnya cuman lane keeping alert doang, nggak sampai ke lane keeping assist yang kita menjaga di tengah. Cuman setirnya ikut mengkoreksi juga. Kalau misalnya kita keluar marka jalan, setirnya langsung mengkoreksi ya. Cuman nggak menjaga di tengah, bukan itu ya. Tapi kalau untuk dipakai keluarga ini nyaman sih. Untuk keluar kota jauh, apalagi dengan baterai yang gede, ini nyaman sekali. Oke, kita coba akselerasi di rollingnya. Apakah enak? Gila. Ini MPV kenceng banget. Buat apa? Ini seriusan. Ini adalah suatu bonus yang gede banget, 420 jutaan. MPV ini kenceng. Gila. Ya iyalah, 0 ke 100-nya 8,6 detik. Aduh. Emang 420 jutaan itu nggak bohong ya. Bahkan kalau lebih sedikit aja lebih daripada itu, ini harganya masih worth it banget sih. Kalau kata BYD-nya bilangnya tuh MPEV. Overall mengenai BYD M6, cocok untuk Anda yang membutuhkan MPV full listrik yang bisa muat banyak orang. Untuk sehari-hari di dalam kota, bawa manusia, bawa barang, cocok. Suspensinya juga nyaman dan jarak tempuhnya lumayan jauh di kelasnya. Harganya reasonable dengan fitur-fitur modern yang dibawanya.
Namun ada beberapa kekurangan. Ya, harga yang murah itu dikompensasi dengan fitur kaget yang tiba-tiba menjadi kuno. Seperti speedometer yang terlihat kuno. Kemudian dashboard dan panel-panel juga terlihat kuno dan zaman dulu untuk mobil canggih. Dan karena kami, Om Mobi, sudah mencoba, kami sangat tidak suka dengan posisi nyetirnya, rasa setirnya, dan rasa remnya. Rasanya sangat mengganggu sekali. Intinya ini tidak senikmat BYD yang lain. Ya, agak lumayan jauh. BYD ini berbeda rasa nyetirnya. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikutkan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.